Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Gana Raja dengan NPM 23130250119. Saya berasal dari program studi Pendidikan Teknologi Informasi angkatan 23 dari kelas A. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah keamanan sistem komputer jaringan. Nah, di sini tuh saya akan mempresentasikan 5 tool penting dalam keamanan jaringan komputer. Nah, ada apa aja sih sebenarnya tuh? Nah, untuk yang pertama itu ada Nmap. Nah, Nmap itu apa sih? Nmap adalah tool pemetaan jaringan yang digunakan untuk mendeteksi host aktif dan port terbuka. Nmap sangat penting pada tahap awal pengujian karena mampu memberikan gambaran tentang struktur jaringan dan layanan yang aktif. Hasil dari Nmap dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah eksploitasi selanjutnya. Tool ini menjadi langkah awal dalam hampir semua pengujian keamanan dan digunakan baik oleh white-hat hacker maupun sistem administrator untuk mengawasi jaringan mereka. Jadi itu perumpamaannya itu terus kayak misal kita dalam suatu asrama, kos ataupun kafe. Kita tuh pakai wifi yang ada di situ tuh. Nah, kita terus kayak penasaran sih siapa sih yang terhubung ke wifi ini gitu. Ada berapa orang gitu. Nah, Nmap ini itu membantu kita untuk mengetahui perangkat apa aja yang memang terhubung dengan wifi itu. Jadi kita juga bisa mendeteksi apakah ada perangkat mencurigakan yang terhubung dari Nmap dari wifi yang kita sambungkan. Kan kita nggak mau tuh, misal ketika kita menyambungkan wifi ada kecurangan atau pencurian data diri kita dan disebarluaskan di web ataupun di hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk tool yang kedua itu ada WorkShard. Nah, WorkShard itu adalah tool untuk menangkap dan menganalisis lalu lintas jaringan secara real time. Dengan tampilan visual yang informatif, pengguna dapat mempelajari protokol komunikasi, mendeteksi anomali, atau mengevaluasi performa jaringan. WorkShard sangat membantu dalam proses troubleshooting dan identifikasi potensi ancaman. Misalnya ketika kita tuh pakai wifi tadi yang saya bilang sebelumnya di Nmap. Nah, itu tuh kayak buffering banget gitu jaringannya. Kayak misal kita yang biasanya untuk kerja tugas itu lancar banget sambil dengerin musik, tiba-tiba wifi-nya down. Nah, kita tuh bisa ngecek data yang keluar masuk di wifi kita melalui WorkShard gitu. Jadi biar ketahuan gitu, siapa sih yang memang pada saat kita sedang mengerjakan tugas memakai wifi untuk mendownload file-file yang besar ataupun untuk streaming Netflix. Tuh. Nah, untuk tool yang ketiga itu ada Metasploit. Metasploit adalah platform pengujian penetrasi yang menyediakan banyak modul eksploitasi terhadap kerentanan sistem. Tool ini memungkinkan pengguna menjalankan serangan yang dikontrol terhadap target dengan memanfaatkan celah keamanan. Metasploit menjadi tulang punggung dalam proses ethical hacking dan pengujian keamanan sistem informasi. Nah, kalau misalnya tuh kalau dicontohin ini adalah ketika kita menjadi suatu panitia acara UKM gitu. Nah, kita itu tugasnya tuh kayak ngejaga sebuah server lokal. Nah, Metasploit ini nih kita bisa gunain exploit untuk mencoba masuk ke server sebagai administrator. Jika berhasil, berarti server harus segera diupdate atau diperbaiki. Jadi kayak kita tuh nyerang website kita sendiri tuh. Apakah kita misal masuk ke administrator itu bisa masuk dengan Metasploit? Kalau misalnya memang bisa, berarti tuh kita harus memperbaiki sistem keamanan website kita gitu. Karena itu bisa terjadinya penyerangan secara signifikan. Nah, John the Ripper. Ini untuk tool yang keempat. John the Ripper adalah tool untuk melakukan cracking password menggunakan metode brute force atau dictionary attack. Tool ini sering digunakan untuk menguji seberapa kuat dan aman password penggunaan dalam sistem. John dapat memecahkan berbagai jenis hash dan sering dipakai dalam audit keamanan password. Jadi tuh contohnya tuh ketika kita tuh bikin password tuh misal 123456 terus 9766581 atau kayak misal Bandar Lampung 123 Bandar 111567. Nah, John the Ripper ini untuk ngecek seberapa kuat sih password yang kita bikin gitu. Misal kita buat email tapi passwordnya kayak 123456789 gitu. Nah, John the Ripper ini berfungsi sebagai cracking passwordnya itu
kayak bisa berapa detik gitu. Jadi seberapa kuatnya itu dilihat seberapa lama John the Ripper ini bakal memecahkan passwordnya itu gitu. Jadi tuh kalau misalnya dalam beberapa detik tuh kita misal dalam 30 detik, 20 detik, 15 detik itu proses crackingnya tuh cepet banget. Nah, berarti password yang kita gunakan itu harus diganti karena itu ada kemungkinan password yang kita gunakan itu bisa dibobol dengan mudah. Yang kelima itu adalah Burm Squid, merupakan platform untuk menguji keamanan aplikasi web. Tool ini memungkinkan pengguna menganalisis, mengubah, dan mengeksploitasi permintaan dan tanggapan HTTP. Burm Squid digunakan dalam pengujian celah keamanan seperti XSL, SQL injection, dan CRFV, dan sangat penting dalam keamanan aplikasi berbasis web. Nah, kalau misalnya Burm Squid ini kayak misalnya kayak Metasploit, yang dimana itu kita tuh berupaya kita tuh nyerang website kita untuk mengecek apakah dengan kita menyerang dengan kata-kata sederhana dia bakal ketembus gitu. Nah, kalau misalnya dari form login itu mensipkan perintah gitu, kalau misalnya kayak SQL seperti QR 1 sama dengan 1 sip 2 kali. Nah, kalau misalnya login ini bisa dilewatin tanpa password dan berhasil gitu, berarti itu ada celah besar dalam sistem. Jadi itu ketika memang kita bisa login gitu sebagai administrator tapi tanpa password gitu, kayak kita melakukan perintah tadi kayak SQL seperti misalkan perintah SQL seperti QR 1 sama dengan 1 save itu, kalau misalnya tanpa itu kita dapat login dengan melewati tanpa password, itu berarti ada yang salah dengan website yang kita buat. Jadi itu harus diperbaiki kembali dan kita harus memasukkan perintah-perintah untuk mengatur website kita agar tidak mudah ditembus oleh hacking yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada kesimpulan. Jadi itu kelima tool ini mencerminkan aspek-aspek penting dalam keamanan jaringan dan sistem informasi. Masing-masing memiliki fungsi spesifik, mulai dari analisis jaringan hingga eksploitasi aplikasi. Namun yang terpenting, seluruh kemampuan ini harus digunakan secara etis dan bertanggung jawab demi menjaga integritas profesi dan keamanan digital secara umum. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.